Halo, ketemu lagi di vlog Juru Baca. Saya Hasan Aspahani. Kita ngobrolin puisi lagi. Saya mau ngobrolin soal ada satu website yang saya kelola sejak 2016, Desember 2016, akhir 2016 lah, jadi belum 4 tahun. Tahun keempat sekarang saya mengerjakannya. Namanya haripuisi.com. Bisa diakses di www.haripuisi.com. Isinya apa? Isinya adalah puisi-puisi Indonesia yang saya pilih. Kriterianya, menurut saya puisi-puisi itu memberikan sumbangan pada cara ucap dan penggarapan tema yang memperkaya puisi Indonesia. Itu kriteria saya memilih. Masing-masing penyair hanya 5 puisi saya pilih. Hari ini sudah satu puisi lagi 1.500, jadi ada 1.499 puisi. Ya lumayan, saya kerjakan sendiri, saya pilih sendiri, saya ketik sendiri, saya baca dari mana-mana, dari majalah lama, dari buku, dari website, dari surat kabar. Saya nggak pandang namanya siapa. Khairil ya 5, Sapardi ya cuma 5, Sutarji ya cuma 5 puisi, Gunawan Muhammad 5 puisi gitu. Cukup? Nggak cukup, pasti nggak cukup. Nggak cukup untuk mewakili kepenyairan mereka, tapi untuk kepentingan website ini saya ngerasa cukup 5 aja. Tema sepi misalnya, bagaimana masing-masing penyair yang saya pilih itu digarap dengan cara-cara yang berbeda. Perbedaan itulah yang memperkaya. Kalau sama ya pengulangan tidak saya pilih untuk website ini. Nah, maka saya menamakan website ini sebagai antologi tumbuh. Antologi tumbuh itu artinya dia akan nambah terus sampai sekarang sih, atau dari awal mikirnya akan ada 5.000 puisi, artinya ada 1.000 penyair, 1.000 nama penyair. Nggak tahu apakah ada sejumlah itu penyair Indonesia, ya mungkin aja nanti ada gitu. Tapi paling tidak sejauh ini, setahun keempat saya mengerjakannya, banyak penyair yang nggak pernah punya buku tapi muncul di beberapa surat kabar di tahun-tahun 60-an, 70-an, dan bagus. Maksud saya, bagi saya harusnya saya membaca itu sejak dulu gitu, bahwa ada puisi Indonesia yang begini dan bagus dan ya memperkaya hasanah bacaan saya. Nah, saya membayangkan banyak pencinta puisi, penikmat puisi yang tidak punya waktu untuk mengakses atau membongkar arsip-arsip lama karena aksesnya juga tidak ada atau bahannya juga tidak ada gitu. Yang bagi saya sebuah kerugian, karena tidak bisa menikmati sesuatu yang harusnya bisa dinikmati, tidak bisa merayakan sesuatu pencapaian, saya sebut aja itu pencapaian gitu, atau sumbangan penting yang harusnya dirayakan. Paling tidak perayaannya adalah dengan membaca itu dan menikmati keindahannya, menikmati puisi itu sebagai sumbangan si penyair kepada puisi Indonesia, kepada lanskap puisi Indonesia, kepada peta puisi Indonesia. Nah, itu yang membuat saya melakukan mengerjakan itu gitu. Apakah ini kanon? Saya nggak terlalu paham soal itu gitu, apalagi sering sekali kalau bicara soal kanon itu dikait-kaitkan dengan politik sastra gitu. Mungkin ada yang tidak beres di itu sehingga penting dibicarakan, tapi buat saya ini bukan, saya tidak membuat itu gitu. Saya kalau perlu disebut ada istilah yang lebih tepat, kalau nggak salah namanya Krestomati. Krestomati itu kumpulan karya seperti antologi bunga rampai gitu, yang berisi banyak karya yang tujuannya adalah untuk pendidikan, untuk memperkenalkan karya-karya yang memang penting untuk dipelajari atau perlu untuk dipelajari. Mungkin itu lebih tepat istilah itu gitu.
Saya tidak menyebut ini puncak-puncak pencapaian yang mungkin segera terbayang ketika menyebut sesuatu sebagai kanon sastra begitu. Bukan itu. Saya tidak. Ini hanya koleksi lengkap yang lagi-lagi balik lagi ke dasarnya adalah yang menurut saya, yang saya pertimbangkan penting untuk dibaca untuk para pecinta puisi hari ini. Ini bagian dari tradisi itu, tradisi puisi. Kita sudah punya tradisi berpuisi yang panjang loh gitu. Bahwa ada perubahan loh dari puisi yang ditulis oleh Muhammad Yamin pada tahun 1919 atau 1920 gitu. Sekarang udah 2020, artinya 100 tahun sejak itu gitu, ada perubahan. Nah, itu mungkin yang bisa dilihat dari karya-karya yang saya kumpulkan. Jadi ini juga gini, sering saya ketemu anak-anak muda, penulis muda yang mengeluh sulit mengakses karya-karya lama, padahal mereka merasa memang perlu untuk membaca karya lama itu. Nah, ini kayak sumbangan saya, bantuan saya untuk teman-teman penulis muda yang seperti itu gitu. Nah, oke, Anda nggak perlu repot, meskipun cuma 5 puisi per penyair yang saya pilih gitu, tapi rasanya cukup lah. Tentu saja kalau kurang ya mencari gitu. Saya menyebut sumber-sumber, sebagian besar saya sebut sumber-sumber dari mana saya mengutipnya, bisa dicari bukunya, bisa dicari majalahnya, bisa dicari antologi kumpulannya begitu. Jadi tujuannya bahan untuk siapapun bisa mengakses, untuk membaca, mempelajari, dan tentu bisa saja menilai juga bahwa pilihan saya ternyata tidak tepat gitu. Kalau kebetulan tahu misalnya ada si A, penyair A, saya pilih ada 5 puisinya begitu, ini ada kok puisinya yang lebih baik gitu, nggak apa-apa, itu sangat terbuka gitu. Ada beberapa yang saya sendiri kemudian mempertimbangkan, saya ganti puisi yang lain gitu, yang lebih besar sumbangannya pada cara ucap, pada upaya memperkaya cara ucap dan penggarapan tema dalam puisi Indonesia. Oke, silakan akses www.haripuisi.com. Hari ini sudah 1499 puisi dari 5000 puisi yang saya targetkan. Saya mungkin akan berhenti pada angka 5000 puisi, 5 puisi per penyair, artinya akan ada 1000 puisi di situ, 1000 penyair terkumpul di website itu. Terima kasih, ketemu lagi di video berikutnya.